schedule klien. Itu ngikutin schedule klien. Kalau memang schedule kliennya masuk terus, ya mau nggak mau kita juga fleksibel ngikutin mereka. Cuman kalau misalnya mereka WFH ya kita ngikutin mereka, lebih ke ngikutin mereka lah gitu untuk schedule-nya. Habis mulai field work ya di lapangan, biasanya drafting. Nah, drafting itu biasanya lebih banyak di kantor gitu. Atau WFO juga gitu. Habis drafting baru rilis report. Nah, itu lebih banyak lagi di kantor. Nah, rilis report itu yang biasanya bisa sampai lembur-lembur. Magang juga biasanya diberlakukan sama ya untuk lembur-lembur itu. Jadi kita yaitu di hari awal kita nggak pernah membedakan magang atau junior gitu. Jadi kerjaan magang itu ya kerjaan junior. Kalau waktunya lembur ya pasti kalian ikut lembur juga gitu sih. Gitu. Itu udah detail banget sih aku ceritanya. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Makasih banyak Kak Anggi atas penjelasannya. Iya. Cukup lengkap ya teman-teman. Ada lagi yang masih mau ditanyakan kepada Kak Anggi tentang perusahaannya? Buat teman-teman yang mau masih penasaran nih, apa aja sih mungkin terkait dengan internship di kantor ini gitu. Oh iya, nih satu lagi yang seru. Biasanya orang itu tertarik jadi auditor itu ya, anak-anak tuh. Biasanya karena jalan-jalan. Nah, itu tuh salah satu yang passion anak-anak ini nih jalan-jalan. Kadang mereka suka haji mumpung gitu. Jadi kita kan tergantung sama klien ya gitu. Dia bergerak di bidang apa. Terus dia ada di mana. Biasanya kalau yang perusahaan besar gitu, itu cabangnya banyak gitu. Cabangnya banyak di luar kota pula. Misalnya salah satu klien kita Jamkrindo, itu perusahaan penjaminan kredit Indonesia. Nah, itu cabangnya banyak. Jadi biasanya nih si senior, si manajer, supervisor gitu kan, itu mereka inian yang seru-seru bekerja sama nih sama kliennya. Pak, udah ke ini belum Pak? Udah ke Pulau Komodo gitu. Nah kemarin 2 tahun yang lalu mereka gitu tuh, jadi kerjasama tuh sama si kliennya gitu. Yaudah yuk kita ngaudit yang deket-deket situ, nanti ujung-ujungnya kita main ke Pulau Komodo. Kayak gitu tuh mereka. Auditor-auditor itu suka curangnya begitu. Nanti abis itu suka colongan jalan-jalan. Tahu-tahu fotonya di Pulau Komodo gitu sih biasanya. Mereka tertarik jadi auditor sih seperti itu gitu. Banyak juga. Terus kita juga banyak di bank gitu. Tempo hari beberapa tahun yang lalu kita ngaudit Bank Bali gitu kan 2 tahun 2 tahun kemarin 2 tahun yang lalu gitu. Kita ngaudit Bank Bali. Terus yang masih jalan sampai sekarang Papua. Terus kita ada audit Bank Sumsel, kita ada audit Bank Lampung. Nah, biasanya magang yang free class. Sekarang kan kelasnya banyak yang online nih, gitu kan. Nah, mereka kadang suka ini, gitu kan. Ayo dong, Kak, ada nggak sih yang bisa magang keluar kota? Nah, kadang kita butuh magang untuk misalnya melakukan yang kecil-kecil kayak vouching gitu. Nah, kadang kita mengikutkan nih mereka keluar kota itu gitu. Jadi salah satu ketertarikan orang untuk pekerjaan auditor ya biasanya sih kayak gitu loh. Pengen juga sambil jalan-jalan gitu. Biasanya kayak gitu sih. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Seru banget ya Kak berarti ya buat teman-teman Iya, yang bisa makanya join. gitu. Soalnya kalau accounting kan stay di kantor aja ya, termasuk aku nih gitu, stay di kantor. Jadi kadang jealous juga, ih enak banget loh jalan-jalan gitu. Jadi vouchingnya cuma 2 hari, mereka jalan-jalannya 2 hari. Jadi tergantung klien gitu kan. Tiket dibayarin klien gitu. Hotel juga dapat, makan dapat, uang saku dapat gitu. Kerja sambil jalan-jalan kan serunya di situ gitu loh. Kadang mereka happy-nya begitu sih jadi auditor plusnya begitu gitu. Jadi sebagai hiburan juga gitu ya Kak buat Iya yang gitu kan. posisinya Biasanya auditor. mereka ya salah satu passionnya kalau misalnya di luar semua pekerjaan ada plus minusnya ya gitu.
kita kerja nggak cuma cari uang aja. Kalau misalnya kita happy gitu loh, kita passionnya di situ, pasti kita lebih semangat. Kadang orang gini ya, satu tips dari saya, kalian ini beginner, jadi jangan cari saya mau Big Four nih gitu kan. Mereka gaji awalnya tinggi gitu loh. Mereka gaji awalnya tinggi, tapi tanggung jawabnya juga lebih banyak gitu. Terus mereka mesti jam 7 sampai di sana, pulang sampai jam berapa gitu loh. Waktunya juga ini banget ketat banget gitu loh. Kalau di kita bukannya promosi ya gitu, maksudnya ini cerita teman-teman nih gitu loh, pengalaman. Mungkin di kita memang tidak bisa memberikan honor sebesar Big Four gitu kan. Terus mungkin nama yang didapatkan mungkin lebih besar dari Big Four gitu. Cuman biasanya kalau review-reviewannya, kenapa sih milih Kap Hertanto gitu loh. Oh ternyata mereka lebih ke keluargaan ya gitu. Kalau perusahaan besar, kalian itu lebih bersaing satu sama lainnya itu lebih gila-gilaan banget ya. Untuk kalian menuju jadi junior itu juga nggak gampang gitu kan. Karena mereka juga ada target-target tertentu gitu. Nah, sedangkan kalau perusahaan yang middle gitu, biasanya mereka lebih ke keluargaan gitu. Terus ilmunya juga nggak pelit. Mungkin Wulan juga, kalau di sini Anifa, Wulan sering berperan nggak? Soalnya Wulan kan termasuk salah satu lulusan UNJ yang sukses nih gitu. Nah, biasanya kayak gitu tuh dari senior-seniornya tuh nggak pelit kalau ngasih ilmu, kalau untuk di perusahaan yang middle. Terus jenjang karirnya itu kalau di perusahaan yang middle itu lebih sedikit ya gitu. Kadang kalau di kita nih, ya itu balik lagi, ada beberapa orang kalau misalnya lebih pinter gitu kan, cepet lah naiknya. Cuman kalau di perusahaan besar, kalian harus berlomba-lomba antar sesama ini kan, sesama magang untuk jadi junior, sesama junior untuk jadi junior 1, junior 2, junior 3. Jenjangnya itu kalau perusahaan besar ya lebih tinggi juga, lebih banyak juga gitu. Tapi balik lagi ke masing-masing ya gitu. Beda-beda orang kan beda-beda passion ya gitu. Ada mungkin yang pengen jalur lebih cepat, mungkin ya udah mungkin ngambil Big Four aja lah gitu. Mungkin gaji lebih cepat ya, cuman ya tanggung jawabnya juga lebih besar gitu, dan kesempatan untuk itu juga mungkin menurut saya agak sulit ya gitu. Tapi balik lagi ke masing-masing sih, ini cuman sekedar ngobrol-ngobrol aja. Gitu, ini ada chat nih dari Fauzia. Selamat pagi Kak Anggi, Fauzia izin bertanya. Diperlukan surat dari kampus atau internship secara individu? Kalau aku ya, selagi biasanya untuk magang di kami sih memang kebutuhannya untuk salah satu syarat kelulusan ya gitu untuk bikin skripsi. Nah kalau di UNJ skripsi itu diharuskan magang apa enggak? Iya, sebelumnya kita ada rata-rata kebanyakan ada 3 sidang gitu, Kak. Jadi sebelum melakukan skripsi gitu, kita harus ada melakukan sidang PKL dulu gitu, Kak. Sidang magang. Oh, berarti memang magang ini salah satu syarat untuk skripsi ya? Iya, mungkin yang Fauzia tanyakan kalau mungkin teman-teman ada yang udah magang dan sebelumnya sudah magang dan sudah sidang gitu, apakah boleh lagi untuk magang tapi dia tidak terkait dari surat dari kampus gitu loh, Kak. Jadi hanya boleh, pribadi. dari aku boleh gitu. Yaitu balik lagi selagi periodenya masuk gitu. Kadang aku juga terima ya banyak gitu lamaran magang gitu di sekarang nih, periode sekarang gitu ya. Mohon maaf gitu karena memang kita low season, jadi kalau di KP itu ada seasonal ya gitu. Sekarang itu di bulan Mei biasanya kita low season, Mei, Juni, Juli, Agustus.
September itu biasanya low season. Nah, mulai dari Oktober, November itu kita high season. Nah, high season itu yang kita perlu dibantu oleh karyawan magang. Selagi kita masih ada periodenya, kita masih membutuhkan nilai kalian juga oke, hasil tesnya oke, why not gitu magang di kita gitu. Gitu sih. Bagaimana Fauzia? Apakah sudah cukup menjawab? Udah Kak, makasih banyak ya Kak Anggi. Ya. Ini ada temen yang bertanya lagi via chat ke saya. Itu kalau dari Kak Anggi sendiri untuk menggambarkan budaya di perusahaannya itu bagaimana ya Kak? Dan juga apakah mahasiswanya itu mendapatkan mentor ketika internship di kantor akuntan publik ini? Itu tadi saya bilang, karena kita tidak membedakan magang dan junior. Jadi biasanya itu misalnya kalian mengaudit satu perusahaan. Tergantung perusahaannya, apakah perusahaan itu kecil, middle, atau besar ya gitu. Kalau misalnya perusahaannya kecil, biasanya kita tetap mendampingi, nggak cuma magang itu sendirian, enggak. Biasanya minimal senior lah ya gitu. Nah, kalian bisa banyak bertanya dengan si senior itu. Biasanya itu. Nah, salah satu keuntungan perusahaan yang kekeluargaan ya gitu. Kita tuh kan di middle ya. Itu kita tuh nggak pelit ilmu. Si senior-senior itu biasanya nggak pelit ilmu gitu. Udah kalian dikasih prosesnya, dikasih tahu prosesnya, dikasih tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kalian tanya juga mereka akan jawab gitu. Cuman kalian juga harus membekali diri, jangan nol banget nih gitu kan. Jangan nol banget. Jadi kalian tahu teorinya vouching itu ngapain aja sih gitu kan. Terus auditor itu kerjanya ngapain aja sih. Jadi kalian juga harus belajar lah gitu sebelum kalian magang. Oh iya, biasanya kita tiap tahun itu ada ada training tahunan. Biasanya kita di bulan Oktober tuh. Antara September, Oktober biasanya. Nah, ini training itu kita samain antara si magang dan si junior. Itu banyak banget ilmu yang ada di situ. Jadi kalau misalnya mau kalian mau berminat itu mungkin ngelamarnya dari Agustus September ya, dari September lah ya. Jadi biar kalian itu dapat trainingnya. Biasanya training kita juga keluarin sertifikat gitu. Jadi kalau kalian nggak mau ternyata aku passionnya nggak di auditor nih gitu loh setelah magang. Tapi kan kalian udah dapat sertifikat, udah dapat ilmu juga gitu. Biasanya banyak sekali yang menjadikan batu loncatan saat magang gitu sih. Jadi kalau mau nggak ketinggalan periode ya gercep gitu di bulan akhir Agustus awal September lah gitu kalian bisa mulai email terus sebenarnya lebih enak aku hard copy ya gitu. Kita walaupun WFH di kantor tetap ada yang standby. Jadi sebenarnya aku lebih kebaca lah kalau hard copy. Itu juga salah satu saran ya gitu. Karena kalau email itu, apalagi info@hgkfirm, itu tuh email tuh banyak banget masuk ya, mulai dari spam. Entah kenapa kalau email domain yang kita create sendiri itu lebih banyak spam ya daripada Gmail gitu. Nggak ngerti deh gimana. Ya, udah gitu email banyak penawaran-penawaran. Jadi biasanya internship itu suka email itu suka ke tiban. Suka susah nih gitu kan. Makanya suka jarang kebaca. Jadi enaknya sih kalian rombongan gitu kan. Nah, biasanya gitu tuh pada rombongan terus naruh di kantor. Kalau kalian pagi-pagi gitu, terus bilang ada mbak resepsionnya dan lagi nggak sibuk, biasanya bisa juga gitu. Mbak bisa langsung tes gak sih gitu kalau jam 9 gitu, setengah 10. Biasanya kita bisa sih kalau lagi urgent banget kita butuh, bisa kita langsung bisa tes gitu. Tapi balik lagi ke conditional ya gitu.
Gitu. Oke, Kak. Udah cukup terjawab ya buat Yoresa untuk pertanyaannya. Berarti untuk kantornya tadi, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kantornya di Palma Tower Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kak? Kantor kita di Palma Tower itu depan Point Square, Lebak Bulus. Jadi posisinya seberang-seberangan sama Point Square. Pas putaran balik lampu merah sebelum Nissan gitu, tuh gede banget Palma Tower, lantai 18. Kalau ke situ harus bawa KTP dan harus tukar KTP di bawah gitu. Tapi kalau itu kalian juga mesti pegang kopi KTP juga gitu kan. Misalnya kalian mau ngelamar, terus kadang juga aku lagi ada urgent, KTP itu juga bisa dibutuhkan juga sih sama kita gitu. Mungkin bisa jadi highlight teman-teman yang mau datang ke kantor akuntan publik HGK ini ya. Iya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman di sini? Iya. Ada Kak Sinta Claudia. Boleh silakan. Aku persilakan. Bisa. Ya, siang Kak. Aku Sinta Claudia. Ya. Aku mau nanya, kalau gimana sih pengalaman kakak waktu magang gitu? Apa ada pertama-tamanya gitu culture shock atau gimana pas magang? Apa dimentorin atau gimana Kak? Sama aku mau nanya lagi, 2 ya Kak, boleh? Kalau di CV itu skill yang esensial yang harus ada buat ngelamar di KAP ini khususnya apa tuh Kak? Gitu. Oke. Makasih Kak. Ya. Yang pertama, aku bukan karyawan magang ya dulu. Jadi saya sekarang di KAP Hartanto itu sebenarnya sekretaris perusahaan. Tapi kita merangkap-rangkap, jadi saya juga merangkap sebagai HRD, merangkap sebagai manajer accounting gitu. Banyaklah rangkapannya ya gitu. Nah, untuk pengalaman magang mungkin aku nggak bisa cerita gitu, karena saya nggak pernah punya pengalaman magang dan basicnya juga bukan sebagai accounting gitu kan di sini. Jadi mungkin bisa tanya sama temen yang pernah magang di KAP Hartanto ya gitu. Cuman kalau dari pengalaman teman-teman yang lain ya gitu, kalau magang ya itu karena kalau misalnya dia on schedule sesuai sama periode magang kita, mereka sudah dibekali sama training. Training itu lengkap, mulai dari prosedurnya dikasih tahu, gitu kan. Terus opini itu juga kita kasih tahu. Pokoknya basic audit kita kasih tahu. Sampai dengan pekerjaan yang paling umum adalah vouching. Cara vouching gimana sih, gitu kan? Biasanya sih itu ya. Jadi kalau yang on periode mereka nggak akan shock gitu. Terus kita juga udah memberikan, tadi kan udah aku kasih tahu juga ya di awal ya, bahwa kita ada entry meeting gitu. Jadi entry meeting itu juga kenalan nih gitu. Ini karyawan kita memperkenalkan junior kita gitu kan, si A gitu. Biasanya nih kalian juga harus belajar sendiri ya, dan belajar juga untuk agak little white lies ya gitu. Jadi biasanya kadang ada usil karyawan perusahaan yang usil gitu. Mbak lulusan mana gitu, umurnya berapa. Nah, itu mesti bohong dikit lah gitu supaya nggak disusahin ya gitu loh untuk minta data gitu. Nah, karena pembekalan itu sudah ada, jadi mereka juga magang juga siap gitu. Jadi aku juga di awal udah briefing ya gitu. Kalian magang tapi jangan kelihatan magang-magang banget gitu loh. Bajunya juga jangan santai banget gitu. Tapi jangan kelihatan tante-tante banget juga. Kadang ada tuh pengen kelihatan mature-nya ternyata kayak tante-tante gitu kan. Ini aja sih jok saya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mereka biasanya nggak shock sih gitu.
Terus juga kalau magang kita nggak akan membiarkan sendiri, even itu perusahaan kecil, itu kita nggak membiarkan sendiri. Paling nggak ada junior yang berpengalaman dan senior, jadi tetap dimentorin gitu. Jelas nggak, Sinta? Jelas, Kak. Kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Sinta. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanya lagi ke Kak Anggi? Maaf, Kak, pertanyaan kedua yang CV Kedua apa itu, tadi Kak. tuh? Oh iya, silakan. Kedua tadi apa, aku lupa ya. Skill esensial yang harus ada di CV gitu, Kak. Khususnya di KP. Gitu. Skill esensial yaitu kita nggak terlalu lihat CV skill esensialnya apa ya, karena CV itu kan bisa dibuat ya, gitu. Jadi aku tidak terlalu percaya CV. Kita lebih ngelihat cara dia untuk pas di sesi interview gitu. Terus kalau CV biasanya aku cuma lihat yaitu IPK buat untuk tes bisa kita panggil untuk tes apa enggak gitu kan. Dari IPK itu bisa kita panggil untuk tes apa enggak, nama hasil tes. Dari hasil tes, kalau tesnya bagus, terus begitu kita interview sama user, dia nggak bisa jawab, berarti kan dia pinter teori aja nih, prakteknya nggak bisa nih. Nah, itu juga belum tentu kita bisa terima juga gitu loh. Nah, pinter praktek juga, ternyata teorinya enggak, terus gesturnya juga nggak bagus, cara ngomongnya juga nggak bagus, kita belum tentu terima juga. Jadi, banyak faktor lah gitu loh untuk bisa seseorang itu sukses di interview gitu kan. Kadang misalnya dia terlalu kepedean bahwa nilainya bagus, begitu di interview dia sombong, oh nggak bisa masuk juga di kita gitu kan, karena nilai kalian bagus belum tentu juga bisa diterapkan di kita gitu loh, karena ya semua saling simultan antara si teori, si praktek, attitude, pengetahuan, itu semuanya saling simultan. Jadi even misalnya IPK kalian bagus, nilainya di 3, ternyata tapi attitude-nya nggak bagus, ya belum tentu kita terima juga gitu loh. Jadi ya banyaklah gitu loh, yang banyak faktor yang bisa kita terima gitu. Berarti tesnya itu seputar yang kita lamar gitu ya, Kak? Ya, tadi audit akuntansi, audit dasar, sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga perlu banget karena reporting itu nggak semua bahasa Indonesia. Ada yang bilingual bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus ada juga yang bahasa Indonesia aja, ada yang bahasa Inggris aja gitu loh. Jadi itu juga kayak grammar gitu, itu juga patut dipertimbangkan ya gitu. Jadi kalau mau tes ya benar-benar dibekalin lah, dibaca dulu, tanya dulu yang udah pernah tes gitu, yang keluar apa sih, biasanya pada bocorannya begitu gitu kan, yang dites apa sih gitu, biasanya sih mereka sih yang udah kayak gitu. Jadi ya banyak faktor lah gitu, mungkin itu juga bisa dipertimbangkan ya, selain misalnya ngelamar di KAP Hertanto juga bisa dipertimbangkan untuk ngelamar di perusahaan lain. Jadi banyak hal lah ya gitu, jangan cuman ternyata teorinya doang, prakteknya nggak bagus gitu. Mungkin juga Excel, karena kita lebih banyak juga pakai Excel ya gitu, jadi belajar tuh fungsi-fungsi Excel, VLOOKUP gitu, itu juga sangat membantu sekali gitu kan, itu sangat membantu sih gitu. Banyak lah itu, ternyata ya aku udah kasih banyak banget ya saran tuh gitu, itu bocoran semua gitu. Oh ya, sama lagi satu lagi, jadi misalnya kalian pengen so asik nih gitu kan, ternyata kalian terlalu banyak omong yang nggak perlu pada saat interview gitu. Nah, kita juga nggak rekomen juga kayak gitu, karena apa? Oh, mungkin once dia akan bisa membocorkan perusahaan rahasia-rahasia perusahaan gitu, karena once kalau kalian sudah masuk audit, kalian pegang semua rahasia perusahaan, catatan perusahaan itu kan kalian pegang. Termasuk sama kayak gaji-gaji karyawan juga mungkin kalian akan tahu gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kalian juga harus benar-benar keep
secret ya gitu. Jadi banyak faktor lah yang kita pertimbangkan untuk bisa menerima kalian untuk magang di tempat kita gitu. Salah satunya ya itu juga. Oke, baik. Terima kasih Kak. Apakah sudah terjawab? Sinta sudah ya? Cukup jelas dan Iya, panjang Kak. sepertinya. Makasih Kak Anggi. Ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya nih untuk karena waktunya terbatas, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukupkah teman-teman? Oke, sepertinya sudah cukup nih Kak. Karena kita juga sudah di penghujung waktu gitu. Baik. Mungkin dari Kakak ada sedikit closing statement buat teman-teman di sini. Iya, terima kasih ya teman-teman nih, ada berapa orang nih yang join di break room Kap Hertanto ya gitu, magang. Berarti kan mungkin kalian ada interest untuk pekerjaan menjadi auditor gitu ya. Kalau yang FE ekonomi ya, Fakultas Ekonomi mungkin biasanya ya yang dilamar kan jadi accounting gitu kan. Nah, sekarang ini auditor juga banyak yang passion ya gitu. Saran aku sih gitu, kalau memang kalian tertarik gitu untuk magang di Kap Hertanto Grace Karunawan, kita juga ada afiliasi internasionalnya. Kita afiliasi dengan TAIEC Internasional di San Francisco, USA. Nah, itu untuk kalian ngelamar, kalian bisa hard copy atau soft copy. Tadi soft copy-nya kalian bisa email ke info@hgkfirm.com. Saran aku sesuai sama periode biar nggak sia-sia ya, dan biar nggak PHP gitu di akhir Agustus atau periode September. Nah, supaya bisa kalau misalnya on schedule bisa ngikutin training. Jadi ada ilmu yang didapat gitu kan. Ada basic yang didapat sebelum kalian terjun ke lapangan. Kerja dimanapun kalian juga mesti siap. Sebelum tes, kalian belajar dulu. Kira-kira kalian mau jadi apa sih ke depannya gitu kan. Yang mau dilamar apa. Nah, kalian cari tahu dulu tuh gitu. Karena kadang habis tes kita bisa langsung interview. Jadi kan aku bilang kantor kita fleksibel lah dan kekeluargaan gitu. Jadi kadang bisa langsung, kalau kebetulan usernya ada dan kita sangat membutuhkan, kita langsung bisa interview gitu kan. Nah itu tuh semuanya harus simultan, antara si teori, si praktek, antara attitude juga gitu. Pembawaan juga, itu semuanya harus simultan. Jadi kalau kalian siap magang, berarti kalian siap melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk karir ya gitu. Jadi semuanya harus dipersiapkan lah gitu. Jadi untuk hasil yang baik kalian juga harus siap secara baik. Itu sih kalau saran aku itu. Gitu. Terima kasih untuk sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk aku udah diundang ya gitu. Dari pihak UNJ gitu. Agak shock juga ternyata jadi single pembicara begini gitu. Jadi aku pikir aku tadi cuman peserta seminar aja gitu kan. Ternyata ada breakout room kayak gini gitu. Jadi mudah-mudahan yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat juga buat teman-teman gitu kan. Kalau misalnya nanti magang, ya udah kalian nanti akan berhadapan sama aku gitu, ketemu lagi sama aku gitu. Paling dari aku itu aja sih, Anifah. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Kak Anggi sebagai perwakilan KAP Hertanto. Hertanto. Sudah berkenan untuk hadir dan berbagi tips dan trik dan pengalaman sharingnya ke kita semua. Semoga ini banyak banget bekal buat teman-teman yang mau mendaftarkan magangnya di kantor ini gitu Kak.
Sebelumnya mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan dari acara webinar dan internship fair ini. Karena waktunya juga sudah akhir gitu, aku mau ngajak teman-teman dan Kak Anggi buat sesi dokumentasi dulu. Buat teman-teman di sini, ada yang mau on cam dulu? Mungkin aku tunggu. Kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Oke. Berarti kalau teman-teman di sini nih semester berapa nih? Udah akhir ya? Udah harus magang ya? Rata-rata yang masuk di semester angkatan 2018 7, 5, dan 3, Kak. Untuk yang paling terbaru. Yang masih. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau on cam? Sudah ya? Oke. Aba-aba dari aku ya. Oke. 1, 2. Oke, sebentar ya, karena di sini ada 2 slide. Satu lagi. Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dan juga Kak Anggi. Dari aku selaku moderator, mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Semoga kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jadi aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Aku Liv ya.